nothing now, it's all gonna be good. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Jatunisa dengan NIM 230240141030, kelas A2. Jelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak. Analisis dan desain perangkat lunak merupakan dua tahapan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Analisis perangkat lunak adalah proses mempelajari, mengidentifikasi, dan memahami kebutuhan pengguna terhadap suatu sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, pengembangan melakukan pengumpulan informasi mengenai masalah yang dihadapi pengguna, kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta tujuan yang ingin dicapai. Analisis dilakukan agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Tanpa analisis yang baik, kemungkinan besar sistem yang dibuat tidak akan sesuai dengan harapan pengguna, sehingga menyebabkan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga. Setelah proses analisis selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak merupakan proses merancang struktur sistem yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tahap desain, pengembangan menentukan bagaimana sistem akan bekerja, bagaimana tampilan antarmuka pengguna, bagaimana struktur database, dan bagaimana alur proses bisnis, dan bagaimana hubungan antara komponen dalam sistem. Desain bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada programmer sebelum proses pengkodean dilakukan. Dengan adanya desain yang baik, proses pengembangan menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mudah dipelihara di masa mendatang. Analisis dan desain perangkat lunak memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek perangkat lunak. Melalui analisis yang tepat, kebutuhan pengguna dapat dipahami dengan baik. Sementara itu, melalui desain yang baik, sistem dapat dibangun secara efisien dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kedua tahap ini selalu menjadi fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. 2. Jelaskan tentang black box dan white box. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara menguji fungsi-fungsi sistem tanpa melihat atau mengetahui struktur kode program yang ada di dalamnya. Dalam metode ini, penguji hanya berfokus pada masukan atau input yang diberikan dan keluarkan, atau output yang dihasilkan oleh sistem. Tujuan utama black box testing adalah memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Penguji tidak perlu memahami bahasa pemrograman atau logika internal sistem karena yang diuji hanyalah perilaku sistem dari sudut pandang pengguna. Contohnya adalah pengujian fitur login, di mana penguji memasukkan username dan password yang benar maupun salah
untuk melihat apakah sistem memberikan respon yang sesuai. Sementara itu, white box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan memeriksa struktur internal, logika, dan kode program yang digunakan dalam sistem. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh programmer atau orang yang memahami shortcode aplikasi. Tujuan white box testing adalah memastikan bahwa setiap jalur program, percabangan logika, perulangan, dan fungsi dalam kode berjalan dengan benar. Dengan metode ini, penguji dapat menemukan kesalahan logika, kode yang tidak pernah dijalankan, atau potensi kelemahan dalam program yang mungkin tidak terlihat melalui black box. Perbedaan utama antara black box dan white box terletak pada objek yang diuji. Black box testing berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program. Sedangkan white box berfokus pada struktur internal dan logika program. Kedua metode ini saling melengkapi dan sering digunakan bersama untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik. Dengan kombinasi kedua metode tersebut, pengembangan dapat menemukan kesalahan baik dari sisi fungsi maupun dari sisi implementasi program. 3. Jelaskan tentang SDLC, gambar dan tahapannya. Software Development Lifecycle adalah suatu kerangka kerja atau metode yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan sistem setelah digunakan. SDLC bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan pengguna, selesai tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya SDLC, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih struktur dan mudah dikendalikan. Tahapan pertama dalam SDLC adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi tujuan proyek, kebutuhan sumber daya, jadwal pengerjaan, serta estimasi biaya yang diperlukan. Tahap kedua adalah analisis, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Hasil dari tahap ini berupa dokumen kebutuhan sistem yang menjadi acuan pengembangan. Tahap berikutnya adalah desain, yaitu merancang arsitektur sistem, struktur database, antarmuka pengguna, dan alur kerja sistem. Setelah desain selesai, dilakukan tahap implementation atau coding, yaitu proses menerjemahkan desain menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setelah aplikasi selesai dibuat, dilakukan tahap testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan. Jika sistem sudah sesuai, maka dilakukan deployment atau implementasi sistem ke lingkungan pengguna. Tahap terakhir adalah maintenance, yaitu pemeliharaan sistem untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru yang muncul.
SDLC sangat penting karena membantu pengembangan menghasilkan perangkat lunak yang lebih terorganisir, mengurangi resiko kegagalan proyek, dan meningkatkan kualitas sistem yang dibangun. Soal nomor 4. Jelaskan tentang waterfall, gambar, dan tahapannya. Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dikenal. Model ini menggunakan pendekatan linear atau berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Waterfall berasal dari konsep air terjun yang mengalir dari atas ke bawah tanpa dapat kembali ke tahap sebelumnya. Tahap pertama dalam model waterfall adalah recruitment analisis, yaitu proses mengumpulkan seluruh kebutuhan sistem dari pengguna. Setelah kebutuhan berhasil didefinisikan, dilanjutkan dengan tahap sistem design, yaitu merancang struktur sistem, database, dan antarmuka pengguna. Tahap berikutnya adalah implementasi atau coding, di mana desain yang telah dibuat diterjemahkan menjadi kode program. Setelah proses pengkodean selesai, dilakukan tahap integration and testing untuk menggabungkan seluruh modul dan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Jika pengujian berhasil, sistem akan memasuki tahap deployment, yaitu proses penerapan sistem kepada pengguna. Setelah sistem digunakan, dilakukan tahap maintenance yang untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta melakukan pembaruan sistem apabila diperlukan. Model waterfall memiliki kelebihan berupa proses yang sederhana, mudah dipahami, dan dokumentasi yang lengkap. Namun, model ini memiliki kelemahan karena sulit melakukan perubahan kebutuhan ketika proyek sudah berjalan. Oleh karena itu, waterfall lebih cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan jelas dan stabil sejak awal. Soal kelima, jelaskan tentang OOAD, gambar dan tahapannya. Object Oriented Analysis and Design adalah metode analisis dan desain perangkat lunak yang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Dalam pendekatan ini, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Tahap pertama dalam Object Oriented Analysis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem serta objek-objek yang akan digunakan dalam sistem. Pengembangan analisis aktor, use case, dan hubungan antar objek yang diperlukan. Hasil dari tahap analisis biasanya berupa use case diagram, activity diagram, dan model kebutuhan sistem lainnya. Tahap berikutnya adalah Object Oriented Design. Pada tahap ini dilakukan perancangan objek secara lebih detail, termasuk atribut, metode, hubungan antar kelas, dan struktur sistem secara keseluruhan. Hasil dari tahap desain biasanya berupa class diagram, sequence diagram, dan rancangan database. OOAD memiliki banyak kelebihan seperti meningkatkan modularitas sistem, mempermudah pemeliharaan,
mendukung penggunaan ulang kode atau reusability, dan membuat pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur. Oleh karena itu, banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern yang berbasis objek orient atau programming. Pengujian sistem memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik, aman, stabil, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui proses pengujian yang baik, kualitas perangkat lunak dapat meningkat sehingga risiko kegagalan sistem saat digunakan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pengujian sistem menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan perangkat lunak yang profesional. Soal keenam, jelaskan tentang RAT, gambar dan tahapannya. Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan pembangunan sistem dengan melibatkan pengguna secara aktif selama proses pengembangan. Model ini muncul sebagai solusi terhadap metode tradisional yang membutuhkan waktu pengembangan yang relatif. RAT menekankan penggunaan prototipe dan pengembangan secara bertahap sehingga sistem dapat selesai lebih cepat. Tahap pertama dalam RAT adalah recruitment planning. Pada tahap ini, pengembangan dan pengguna berdiskusi untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Dan untuk tahap kedua adalah user design, yaitu proses pembuatan prototipe yang dapat langsung dievaluasi oleh pengguna. Pengguna memberikan masukan sehingga desain dapat diperbaiki secara cepat. Dan tahap ketiga yaitu construction, yaitu proses pengembangan sistem berdasarkan desain yang telah disepakati. Karena pengguna telah terlibat sejak awal, proses pembangunan biasanya berlangsung lebih cepat. Tahap terakhir adalah cut over, yaitu proses pengujian akhir, implementasi sistem, pelatihan pengguna, dan penerapan sistem secara resmi. RAT memiliki kelebihan berupa waktu pengembangan yang cepat, keterlibatan pengguna yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Namun, metode ini membutuhkan tim yang berpengalaman dan tidak selalu cocok untuk proyek berskala sangat besar. Soal ketujuh, jelaskan tentang pengujian sistem dan tahapannya. Pengujian sistem atau sistem testing merupakan proses evaluasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan, bug, atau kekurangan yang mungkin terjadi sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Pengujian merupakan salah satu tahap paling penting dalam pengembangan perangkat lunak, karena kualitas suatu sistem sangat bergantung pada hasil pengujian yang dilakukan. Tahap pertama dalam pengujian sistem adalah perencanaan pengujian. Pada tahap ini ditentukan tujuan pengujian, strategi yang akan digunakan, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengujian. Tahap kedua adalah penyusunan test case atau skenario pengujian.
Skenario ini berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menguji setiap fungsi sistem. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengujian, yaitu menjalankan test case yang telah dibuat. Hasil pengujian kemudian dicatat dan dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pada sistem. Jika ditemukan bug atau error, maka dilakukan perbaikan oleh tim pengembang. Setelah perbaikan selesai, dilakukan retesting atau pengujian ulang untuk memastikan bahwa masalah telah berhasil diperbaiki dan tidak menimbulkan masalah baru. Pengujian sistem memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik, aman, stabil, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui proses pengujian yang baik, kualitas perangkat lunak dapat meningkat sehingga risiko kegagalan sistem saat digunakan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pengujian sistem menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan perangkat lunak yang profesional. I just had to let you know you're